Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para habaib, para orang tua kita, mobil khusus Abi Quraisy sama Pak Albi Syihab. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, panjang umur, untuk selalu bisa memberikan sirah rohani kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama sekali tentu saja kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan ibadah semuanya. Alhamdulillah kita masih dikaruniai kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di tahlil malam yang kedua. Semoga doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya pernah mendengar ada satu riwayat dan ini disampaikan salah satu dosen saya. Riwayat ini memang agak janggal. Ketika kita mendengar ada berita kematian, dalam riwayat itu dikutip oleh dosen saya itu sebelum membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita mengucapkan alhamdulillah dulu. Tentu saja ini agak aneh. Bagaimana mungkin kita mendengar si A itu meninggal, alhamdulillah. Itu pasti kita akan dituduh ada apa-apa dengan yang meninggal. Saya percaya bahwa riwayat ini benar karena dosen saya ini beliau sudah almarhum. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang dengar Ustadz Umay Ja'far Siddiq. Dari beliau saya mendengar itu. Tapi beliau sendiri juga bingung dengan riwayat ini. Bagaimana mungkin ada satu riwayat untuk mengatakan sebelum innalillah kita baca alhamdulillah. Kemudian menurut pengakuan beliau, kemudian almarhum Ustadz Umay ini nelpon ke Abi Quraisy saat itu. Mungkin Abi Quraisy agak lupa karena memang kejadiannya sudah agak lama, tahun 96-an. Sebagaimana biasa mungkin dengan kearifan beliau, kalau seandainya riwayat itu benar, maka alhamdulillah itu bisa diarahkan kepada yang mendengar, diarahkan kepada yang hidup. Alhamdulillah saya masih hidup. Sehingga dengan hidup itu saya masih punya kesempatan. Kata beliau mengutip pendapat penjelasan dari dosen saya itu. Konon itu katanya dari Abi Quraisy. Terus kemudian, tapi bisa juga alhamdulillah tadi itu diarahkan ke yang sudah meninggal. Kenapa begitu? Ya alhamdulillah kalau seandainya yang meninggal ini adalah buruk, maka alhamdulillah berarti sudah selesai keburukannya. Dia tidak tambah lagi. Seandainya dia baik, maka alhamdulillah dia berakhir kematian dengan kebaikan. Begitu yang saya dengar dari dosen saya. Tapi suatu saat saya juga mendengar dari Abi Quraisy dalam acara tahlil almarhum Pak Abdul Wahid Muati. Beliau adalah salah satu mantan ketua PIKI pesantren Baitul Quran, Ustaz Baitul Quran. Ternyata itu bisa dipahami dalam satu riwayat bahwa kali ini riwayat yang saya tahu sudah sahih bahwa orang yang meninggal itu ada yang masuk kategori mustarih dan mustaroh. Kalau meninggalnya ini buruk, namanya mustarih. Saat itu saya mendengar penjelasan dari beliau. Kenapa disebut mustarih? Karena orang yang hidup
dia akhirnya bisa teristirahatkan oleh kejahatan orang itu. Tapi kalau dia meninggalnya adalah orang yang baik, maka disebut dengan mustarah. Artinya dia diistirahatkan dari kesibukan dunia, dari persoalan-persoalan dunia, akhirnya dia diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, almarhum Bapak Ibrahim Syarif Askab bin Husain Ibrahim Askab. Secara pribadi saya tidak mengenal. Saya mengenal istrinya saja, Mbak Nana. Karena menurut pengalaman Mbak Nana sendiri bahwa Pak Ibrahim Askaf ini juga orangnya tertutup. Sehingga saya tidak bisa menceritakan tentang beliau. Dan juga tentu saja tidak bisa memberikan menghukumi apakah beliau mustarih dan mustarah. Tetapi melihat dari persaksian banyak orang, keterangan dari banyak orang, sehingga meskipun saya tidak mengenal langsung siapa beliau, sehingga saya tidak bisa udhkuru mahasin mautakum, sebutkan, tuturkan, ceritakan kebaikan-kebaikan dari sang mayit, tentu saja saya tidak memungkinkan itu. Tetapi dari banyaknya penziarah dari semua kalangan, penjelasan-penjelasan yang di medsos itu tentang siapa beliau, dan syahadat yang kita persaksian, saya meyakini bahwa Bapak Ibrahim Syarif Askaf adalah orang yang baik dan mustarah. Dan sekarang sudah diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang giliran kita semuanya. Kita masih belum jelas kapan matinya dan di mana matinya. Bapak dan Ibu, kematian tentu saja bukan sesuatu hal yang aneh. Dan saya kira tidak ada seorang pun yang bisa mengingkarinya. Seandainya dia tidak mengalami, dia pasti pernah melihatnya. Pasti pernah mendengarnya. Tapi yang aneh, di Al-Quran itu, untuk mengungkapkan kematian, dia menggunakan kata penguat. Innaka mayyitun, wa inna mayyitun. Sungguh kamu mati nantinya. Tentu saja penggunaan kata penguat ini, itu biasanya ditujukan kalau orang mengingkari. Tapi padahal tidak ada yang mengingkari. Bentuk seperti begini, ini dijelaskan oleh para ulama, sebenarnya yang dia ingkari itu bukan matinya ini. Yang dia ingkari adalah setelah mati terus kemana. Nah setelah mati yang kemana inilah informasi tidak ada yang valid kecuali dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Bahkan Al-Quran mengkonfirmasi bahwa kematian adalah qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahwa sungguh kematian itu banyak orang lari daripadanya. Sampaikan kepada mereka bahwa bukan kamu yang menjemputnya, tapi kematian yang akan menjemputmu. Sehingga digambarkan aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kamu berada, meskipun di sebuah benteng yang sangat kokoh, kematian pasti akan menjemput. Bapak dan Ibu rahimahullah, saya meskipun tidak mengenal langsung dengan almarhum, tapi ketika saya tahu bahwa ternyata almarhum belum begitu tua, umurnya saja masih di bawah saya. Saya wajahnya saja muda, tapi sebenarnya sudah tua. Lebih tua dari almarhum. Beliau kelahiran 71, saya kelahiran 67. Tapi itulah kematian Bapak dan Ibu. Dia tidak datang dan urut kacang. Jadi maksud saya yang muda-muda jangan kemudian seneng dulu. Karena jangan-jangan trennya sekarang yang muda dulu. Kenapa? Itulah kematian. Sekali dia datang, wala yuakhirallahu nafsan idza ja'at. Allah tidak akan menunda jika ajal itu datang. Dan kematian datang juga tidak pakai syarat. Syaratnya mati harus sakit, tidak. Ada yang sehat mati. Syaratnya mati sudah tua, tidak. Ternyata muda juga bisa mati. Syarat mati harus nggak punya uang, tidak juga. Ada orang kaya raya juga mati. Tetapi yang pasti di dalam Islam kita diajarkan bahwa ini di dalam surah Ghafir. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidhunubina falil akhruj min sabil. Sebenarnya ini pengakuan dan i'tiraf. Pengakuan dari orang kafir ketika dia salah menyikapi hidup. Kata dia,
Ya Allah, Engkau matikan kami 2 kali. Engkau hidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidunubina. Sekarang aku ngaku atas dosa-dosa. Kita diajarkan bahwa hidup ini 2 kali. Pertama di dunia dan terakhir di akhirat. Maka pengungkapannya berbeda. Cara Al-Quran mengungkapkan wa ma hadil hayatud dunya illa lahun wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Inilah satu-satunya ayat yang memberikan sifat akhirat dengan hayawan. Saya dulu ketika sebelum belajar tahu ayat ini, setiap kali membuka kamus dan ketika kita menemukan kata hayawan, saya punya keyakinan bahwa hayawan itu ya artinya hewan. Di sekian banyak kamus itu hayawan itu ternyata hewan atau binatang. Tapi ternyata hayawan itu adalah dijelaskan dia berasal dari kata hayatun yang mendapat tambahan alif dan nun. Sehingga dalam kaidah bahasa setiap kata dasar yang mendapat tambahan alif dan nun dia akan menunjukkan kesempurnaan. Disinilah kemudian terjemah dengan sungguh desa akhirat itu benar-benar satu kehidupan yang sempurna. Jamaah sekalian, kalau begitu perjalanan kita masih panjang. Kita harus menyelesaikan hidup ini dengan benar. Kita juga tidak tahu kapan matinya, tapi yang pasti kita akan ketemu bersama-sama di akhirat. Di sana nasib kita akan ditentukan. Di sana sudah tidak ada pilihan, pilihannya cuma 2, kalau tidak di surga, jadi neraka. Tentu saja jamaah sekalian, nasib manusia di surga dan di neraka itu sangat ditentukan di dunia ini. Meskipun Al-Quran mengatakan dunia ada tempat sendaguro, melenakan dan sebagainya. Tetapi tentu saja kita harus menjalani serius dunia ini. Sebab apa? Nasib kita di akhirat sangat ditentukan keberadaan kita di dunia ini. Jamaah sekalian, kita tentu saja tidak usah mikirin kapan mati. Nggak usah dipikirin, tetap mati. Nggak usah takut mati, kita takut pun juga tetap mati. Hidup ini nggak usah dipertahankan mati-matian, dipertahankan tetap mati. Tapi bagaimana mengisi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena almar'u yamutu bima asya. Ada satu ungkapan, saya tidak bisa mengkonfirmasi riwayat dari mana, tapi ya, riwayat ini ungkapan ini sangat dikenal. Almar'u yamutu bima asya. Setiap orang itu pasti akan mati dengan cara kebiasaannya. Kita nggak usah takut apakah akhir hidup kita seperti apa. Tapi yang terpenting bagaimana kita membiasakan hidup dengan benar, menghidup dengan baik. Kalau ini yang menjadi dasar pemikiran, mungkin kita bisa memahami dari ayat wala tamutunna illa wa antum muslim. Ayat ini memang cukup aneh. Bagaimana tidak? Karena wala tamutunna ini kan jangan sekali-kali kamu mati. Bagaimana mungkin orang itu tidak boleh mati? Oh, mati itu pasti. Kalau begitu sebenarnya bukan kita tidak boleh mati, tapi pastikan ketika mati itu kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian, kebiasaan inilah yang perlu kita lakukan dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena itu ketika Al-Qur'an mengungkapkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti merasakan mati. Ayat ini mestinya tidak berhenti di sini. Karena seandainya tidak ada ayat ini, kita pasti akan tahu, pasti kita mati. Seandainya tidak ada ayat ini, kita juga yakin pasti kita akan mati. Kita baru saja menghantar almarhum Bapak Ibrahim Syarif, suatu saat kita akan diantar oleh orang lain. Tetapi ayat ini ingin memberikan sebuah mukadimah. Kenapa sih mati? Oh, kamu nggak tahu. Justru orang beragama akan senang karena mati. Bapak dan Ibu, logikanya sederhana. Jika kita meyakini bahwa amal perbuatan kita akan dibalas, jika kita meyakini ibadah-ibadah kita akan dibalas, jika kita meyakini bahwa perbuatan soleh kita pasti akan dibalas, tentu saja balasan itu tidak akan di dunia. Balasan itu pasti di akhirat. Nah, kematian menjadi gerbang masuk menuju akhirat. Karena itu, ayat itu harus dilanjutkan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Justru dengan kematian itu kalian akan mendapatkan balasan secara sempurna. Karena itu apapun yang kita dapatkan di dunia ini sama sekali tidak ada rajinnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang jadi persoalan, maka kita akan menyesal menjadi hamba Allah. Kenapa? Ada sekian banyak orang yang nggak pakai ibadah sama Allah, hidupnya begitu sangat bergelimang dengan itu.
Tetapi kita meyakini bahwa makanya kita butuh harus ada mati. Sebab dengan begitu kita akan mendapatkan balasan sempurna. Sebab nanti balasan yang sempurna di akhirat. Sehingga ayat ini menjelaskan kalau begitu jamaah sekalian. Setiap manusia pasti akan bahagia. Pingin bahagia, pingin mulia, pingin selamat. Tapi ayat ini mengkonfirmasi kelanjutan dari ayat itu. Bahagia sebenarnya adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faza. Jadi biasa diterjemahkan barang siapa yang selamat dari neraka masuk surga, sungguh itulah orang yang bahagia dan beruntung. Karena itu jangan merasa kurang beruntung hanya gara-gara dunia kita kalah dengan orang lain. Bersyukurlah jika apa yang kita lakukan bisa membawa kita menuju surga dan menyelamatkan kita dari neraka. Berbahagialah, bersyukurlah jika apa yang kita peroleh, kita kerjakan bisa menyelamatkan kita dari neraka dan membawa kita ke dalam surga. Karena itu Rasulullah mengajarkan bagi kita siapa sesungguhnya orang yang cerdas itu. Siapa sesungguhnya orang kuat itu. Malik Qais, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Man dana nafsahu. Ini ada dua arti. Ada orang mengatakan man dana nafsahu, siapa orang cerdas? Orang yang bisa menghina hawa nafsunya. Sehingga hawa nafsunya tidak diperturutkan. Sehingga Islam berturun bukan untuk mematikan hawa nafsu, tapi untuk mengarahkan. Sehingga Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Tidak beriman seseorang sampai hawa nafsu bisa dia tundukkan mengikuti apa yang datang dari. Tapi mandan nafsahu, ada yang mengartikan dengan man hasaba nafsahu. Siapa orang yang cerdas itu? Orang yang menghisab diri kita. Karena itu kita diajarkan setiap kita bangun, kita mengucapkan alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ada doa yang lain, alhamdulilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kembalikan rohku. Ya Allah, alhamdulillah Engkau bangunkan aku dalam keadaan sehat. Karena itu mohonlah pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan di hari itu kita hisab, ya Allah, alhamdulillah kemarin saya berbuat baik. Kalau seandainya kemarin kita berbuat baik, bersyukurlah karena kebaikan itu dan mohon pertolongan kepada Allah agar kebaikan itu bisa kita lakukan pada hari ini. Tapi seandainya kemarin itu berbuat dosa, ya mohonlah ampun. Alhamdulillah saya dikasih hidup kembali sehingga bisa bersyukur. Yang kedua adalah wa'amila lima ba'dal maut. Prinsip hidupnya bukan untuk hidup itu sendiri, apalagi sekedar nunggu mati, tapi wa'amila lima ba'dal maut. Amal perbuatannya didedikasikan untuk hidup setelah mati. Karena itu, saya biasa menyampaikan bahwa dunia ini sesungguhnya tidak ada masa depan. Karena dunia ini, masa depan dunia ini, hakikatnya adalah hari ini yang belum kita lalui. Kalau seandainya besok ada masa depan, hari esok, maka hari esok akan berubah hari ini. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa menjamin hari esok jadi hari ini? Tidak bisa menjamin. Tapi hari esok pada manusia semuanya di dunia, semuanya di akhirat. Makanya konsep yang terbaik di dalam agama adalah konsep kembali ke akhirat dan kembali kepada Allah. Inilah Al-Quran kemudian memberikan cara yang berbeda. Ada wa ilaihi turja'un, ada inna ilaihi raji'un. Bagi orang-orang kafir, Al-Quran ilaihi turja'un. Itu seakan-akan dia nggak ingin kembali. Kamu nggak mau kembali, tetap aku kembalikan. Tapi kalau orang mukmin tidak, wa inna ilaihi raji'un. Dia punya kesadaran akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di sini di samping mendoakan almarhum, semoga almarhum diampuni segala dosanya dan terima amal perbuatannya, dan kita yang hidup semoga Allah menuntunnya untuk selalu berada di jalan yang benar. Seandainya kematian datang, kita dalam keadaan muslim. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kami hadana Allah wa ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.